Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita persembahkan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kita laki-laki sudah mulai tersingkir ya dari kajian ini. Sudah semakin dinominasi kaum hawa nih Pak Adit. Udah mau Natalan. Kenapa kesana Pak Adit? Iya. Biasanya di sini masih daerah kekuasaan para Adam, tapi sekarang udah berbeda ya. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat salah satu kalamullah, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam surat Muhammad ayat 31, saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, sungguh kami pasti akan menguji kalian sampai terbukti siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh, yang berjihad di atas kebenaran, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Dan kita pasti, atau kami pasti akan menguji khobar-khobar kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat perlu kita hadirkan di hadapan pelupuk mata kita, karena Allah sedang menjelaskan sebuah sunnatullah, sebuah sunnah kehidupan, yaitu sunnah kehidupan yang bernama ujian buat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini, dan di menit-menit berikutnya kita akan pelan-pelan kita bahas sesuai dengan keterbatasan dan kekurangan kita. Faedah yang pertama dari ayat yang mulia ini, ayat ini menjelaskan kepada kita, hadirin, bahwa Allah pasti akan menguji kita. Pasti itu. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu nih ayat, nih kata itu didukung oleh lam, walanabluwannakum, ada lam, ada nun tasydid. Itu dua-duanya untuk menegaskan dan memastikan pasti kita akan uji kalian. Dan ini diperkuat oleh sabda Nabi SAW
ketika Nabi dalam hadis Tirmidzi menjelaskan dan memvisualisasikan kehidupan itu ibarat sebuah kotak persegi panjang. Lalu Nabi buat garis kecil, garis kecil, garis kecil, garis kecil, yang ternyata tidak lain garis-garis itu simbol dari ujian, 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 dan ujian. Sampai pada anti klimaksnya ujian yang bernama kematian. Jadi kata Nabi, tidaklah seseorang melewati ujian pertama kecuali dia akan berhadapan dengan ujian yang kedua. Selesai ujian yang kedua, dia akan berhadapan dengan ujian yang ketiga. Terus sampai ujian akhir yang bernama kematian. Jadi itu sudah merupakan kepastian. Hidup ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan masalah. Jadi ujian dan masalah. Makanya gak heran wajah-wajah yang hadir pun adalah wajah-wajah yang banyak masalah. Itu wajah. Jadi gak usah bingung. Ini ayatnya. Gak usah bingung, gak usah baper. Itu poin. Gak ada hari tanpa ujian. Pasti ada ujian. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan senang dan mengamini dulu kalau ada teman kita doain kita dengan doa seperti pokoknya gue doain lo gak akan dapat ujian lagi di masa yang akan datang. Nah itu jangan diaminin, karena artinya dia doain kita mati hari ini gitu. Karena kalau nggak ada ujian mati tuh. Jadi amin ya, lo emang teman gue yang paling baik. Lo kan jujur didoain mati kok dibilang baik. Ya, mati nih mas. Kalau nggak ada ujian mati nih orang. Namanya ujian, namanya hidup itu pasti ada ujian. Nggak mungkin nggak ada ujian. Jadi kita pasti akan mendapatkan ujian. Dan inilah filosofi dari dunia. Ini adalah konsep dari dunia. Makanya seorang mukmin yang mengerti benar Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW itu nggak shock ketika menghadapi ujian, nggak drop. Al-Imam Ibnul Qayyim, pernah dengar nama itu? Al-Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwa hendaknya seorang mukmin menghadapi ujian itu seperti dia menghadapi musim panas dan musim dingin. Gitu. Menghadapi musim panas dan musim dingin. Mungkin kalimat ini tidak letterlock ke kita karena kita nggak punya musim panas dan musim dingin yang dimaksud oleh beliau, karena beliau hidup di negara yang four season, sedangkan kita tidak seperti itu. Tapi bisa kita analogikan ya, seperti musim hujan dan musim panas misalnya gitu. Hadirin, nggak ada orang Jakarta yang shock ketika hujan turun gitu loh, atau panik dengan lebaynya, nggak ada gitu. Dan nggak ada juga orang yang deg-degan ketika sudah mendung dan hujan mulai turun rintik-rintik, kecuali mungkin dia punya event di tempat terbuka atau outdoor. Tapi secara umum orang biasa aja. Begitu juga orang biasa masuk ke musim dingin dan musim kemarau, dan nggak aneh.
Justru yang aneh ketika kita melewati sebuah tahun di negara yang four season, tapi pas tahun itu musim dinginnya cuti gitu loh. Handphone siapa ya gitu? Handphone saya, ya Allah. Tenang. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nggak perlu terlalu shock, nggak perlu kaget, nggak usah heboh. Gue nggak nyangka lo kayak begini. Nggak perlu. Ujian itu normal. Justru yang bingung tadi apa? Kita melewati sebuah tahun nggak ada musim hujannya, itu baru bingung. 2018 nggak ada musim hujan ya, itu bingung tuh baru. Kalau musim hujan biasa hadirin. Yang harus kita lakukan bukan kaget dan bukan shock. Yang harus kita lakukan adalah melakukan persiapan, bekal gitu loh. Orang akan ngetawain kita kalau misalnya hari ini kita terbang lalu kita landing di Amerika misalnya, lalu kita shock ketika kita dapat suhu itu -2, -5, -10. Semua akan ketawain, Mas, di Amerika itu Desember, Januari itu musim dingin gitu loh. Nggak perlu disyokin, nggak perlu dibingung-bingungin. Solusinya apa? Solusinya kalau ke sana jangan lupa bawa long john, bawa jaket, bawa mantel, bawa sarung tangan, bawa kaos kaki yang tebel-tebel, penutup telinga. Itu poinnya. Sama kata Ibnul Qayyim itu, kalau kita hidup tuh yang penting bekalnya, nggak usah terlalu heboh ada ujian. Itu memang sebuah kewajaran. Yang buat Anda babak belur itu tadi, kalau Anda ke US nggak bawa long john, nggak bawa mantel, pakai celana pendek, sandal jepit, dan nggak ada baju-baju dingin yang lain, itu babak belur. Anda nggak ada bekal. Sama hidup juga gitu, Anda akan babak belur kalau Anda jalani hidup nggak ada persiapan, nggak ada ilmu, nggak ada ibadah, Anda akan babak belur tuh hadirin. Jadi ujian itu sebuah keniscayaan. Bahkan hadirin sekalian, ujian itu sangat positif bagi orang-orang beriman. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Jadi ini positif, nggak usah terlalu heboh. Dan yang namanya ujian itu memang soalnya unpredictable tuh biasa hadirin. Jadi biasa. Justru kalau soalnya udah ketebak semua, itu kursus gitu loh. Itu persiapan UMPTN tuh mungkin masih bisa ketebak. Tapi kalau ujian realnya unpredictable, kita hanya bisa persiapan secara umum, dan tapi kita nggak tahu di bab apa itu ujian keluar. Sama hidup juga demikian. Yang penting kita persiapan matang, tapi kita nggak tahu di bab dan kotak yang mana ujian itu diberikan. Ada orang di kotak keluarga, lebih spesifik lagi pasangannya. Ada orang anaknya kena. Ada orang mertuanya, dia harus berhadapan dengan mertua. Ada orang harus berhadapan dengan suaminya. Ya Allah. Betul nggak Ibu? Ya. Tapi jangan dalam-dalam jawabnya, biasa aja. Nanti jadi tersangka Ibu.
Kan begitu hadirin hadirat. Tapi udah pasti itu. Ya coba kita tanya Bu Aisyah hafizahullah. Memangnya dulu ada prediksi dengan kondisi kesehatan Pak Wisnu pada hari ini Bu Aisyah? Nggak ada. Jadi itu ujian tuh gitu. Kita nggak tahu di bab mana yang diuji. Tapi kalau kita persiapan dari awal dengan matang, lancar tuh ujian insya Allah. Insya Allah lancar. Nah, itu poin. Poin yang berikutnya kata para ulama, sampai kapan tuh ujian datang? Nah, Allah mengatakan hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami pasti akan menguji kalian sampai terbukti siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang. Bahkan diksi atau kata yang Allah pilih adalah mujahidin. Dan ulama tafsir ketika membawakan ayat ini, banyak diantara mereka mengatakan jihad di sini adalah jihad secara umum. Artinya berjuang secara totalitas. Digunakan diksi jihad karena berjuangnya harus 1000%. Karena kalau kita ditaruh di medan jihad, maka kita nggak akan keluarkan kemampuan hanya 95 atau 96%. Kita kasih 1000% tuh. Karena kalau nggak mati. Nah, begitu juga dalam kita menghadapi ujian-ujian keseharian. Allah tuh pengen kalau kita diuji, kita berjuang 1000% untuk ujian tersebut. Dihadapi dengan serius gitu loh. Berusaha berjalan di atas relnya. Sabar kata Allah. Untuk buktikan itu aja. Bener nggak sabar? Bener nggak mau all out gitu loh. Dan kita dituntut harus berjuang secara all out. Makanya sering kali misalnya dalam case masalah keluarga dan angka perceraian di Indonesia itu semakin memprihatinkan. 2017 saja angkanya sudah 18,8% perceraian. Makanya banyak pembicara membulatkan angka perceraian itu kurang lebih 20%. 20%. Jadi setiap ada 10 yang nikah, 2 cerai deh. 2 cerai gitu loh. Hari Ahad depan kita dapat undangan 10 undangan, nikahnya 2 nih cerai nih. Ya nggak juga begitu kan. Skupnya nggak hanya 10 yang punya kenalan kita, tapi secara umum gitu loh, jangan gitu juga. Ini gue punya undangan 10, mana yang cerai kira-kira? Jangan. Karena ini secara umum, bukan skup kita aja. Tapi itu kenyataannya hadirin. Nah, banyak pihak konsul dan minta masukan. Dan banyak biasanya istri-istri atau ibu-ibu yang minta masukan. Karena dari angka segitu, mayoritas itu data hari ini, itu khulu. Gugat cerai dari pihak istri. Ya istrinya suaminya beginilah gitu loh. Ada yang nggak kerja lah, ada yang selingkuh lah gitu loh. Ada yang main belakang lah, ada yang main depan lah. Kan wanita kan serba salah bapak-bapak. Main belakang salah, main depan juga salah. Saya juga bingung itu ya Allah. Nah, hadirin, anggap deh, ini suami kita salah dah, udah salah, nggak perlu cari pembenaran, suami salah. Atau sebaliknya, istri kita udah salah udah,
Terus nanya, boleh nggak saya minta cerai? Itu secara fikih, kalau kita bilang, jawabannya boleh, misalnya. Tapi pertanyaannya, sebelum Anda masuk ke pintu perceraian, coba tanya diri Anda deh. Anda sudah memperjuangkan pernikahan ini 1000% belum? Anda udah all out apa enggak? Anda udah jungkir balik memperjuangkannya atau belum? Mayoritas belum. Mayoritas karena kecewa, bukan karena telah berjuang 1000%. Mayoritas karena sakit hati, bukan karena telah berjuang 1000%. Bukan. Mayoritas karena merasa tidak dihargai. Saya pemimpin Pak Ustadz, tapi saya diinjak-injak sama istri saya. Tuh kan. Berarti kan baper hadirin. Karena merasa harga dirinya dijatuhkan oleh istri. Istrinya juga bilang gitu, saya merasa nggak dihargai oleh suami saya Pak Ustadz. Tuh kan. Jadi kecewa, bukan karena fight. Maka wajar tipe-tipe yang seperti ini akan mendapatkan kegagalan di kehidupannya berikutnya. Kenapa? Karena nggak akan selesai tuh. Kan Allah bilang, kami akan uji kalian sampai terbukti. Buktiin dulu sama Allah. Kita berjuang 1000%. Kalau enggak. Jadi kita harus tanggalkan dulu emosi kita. Kita harus tanggalkan dulu gengsi kita. Kita harus tanggalkan dulu harga diri kita. Anda harus berjuang 1000%. Gitu. Yang namanya, kan makanya mengatakan mujahidin. Yang namanya di jihad udah nggak ngemain gengsi-gengsian lagi. Nggak ada udah. Itu totalitas berjuang. Nah pertanyaannya udah belum tuh? Mayoritas belum. Karena apa? Karena nafsu. Karena apa? Karena emosi. Dan jangan berharap kita dapat hasil yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, aku udah istikharah. Iya istikharah. Ya sama fulus kan, sama duit. Iya udah doa. Tapi kalau ngerem di rumah, kapan dapat duit gitu loh. Gitu aja. Kapan Allah kasih rezeki buat Anda kalau Anda nggak mau berjuang, kalau Anda nggak mau berikhtiar. Koinnya kan gitu hadirin. Ini makanya nih ayat penting banget buat kita. Allah akan uji kalian sampai kalian terbukti totalitas dalam berjuang. Kalau banyak bahasa, sampai kalian ngalamin kondisi kepala di kaki, kaki di kepala gitu. Itu sudah sunnah kehidupan, harus begitu. Di situ baru dapat sensasinya. Di situ kita akan dapat jalan keluar yang terbaik dari Allah. Disitulah Allah akan turunkan keberkahan. Disitulah rahmat Allah meliputi kita. Tapi kalau masih bawa-bawa emosi nggak bisa, dia susah tuh, nggak akan dapat. Kalau kasus rumah tangga dia akan cerai, nanti dia merit lagi kan gitu, nanti kemungkinan cerai lagi deh. Karena kan kecewa yang dikedepankan, karena kan emosi yang ditonjolkan, ya berat. Anda fight dulu nih, sampai kapan? Sampai maksimal. Dan sering kali bilang, sampai kapan saya harus bersabar Pak Ustadz? Hadirin, saya ingin tanya sama kita nih, solusi itu, jalan keluar itu yang ngasih siapa? Allah. Ya, yang ngasih Allah tuh. Berarti itu wilayah Allah. Kita ada banyak masalah nih.
Itu masalah itu solusinya itu wilayah Allah, Allah yang ngasih. Kalau itu wilayahnya Allah, jangan kita urusin. Semakin kita urusin, semakin pening tuh kepala. Itu urusan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang perbuatan dan urusannya. Mereka yang akan ditanya. Allah nggak ditanya. Sampai kapan aku harus berjuang? Itu urusan Allah, Mbak. Jangan ngurus itu. Mendingan Anda ngurus perjuangan Anda dulu aja. Tapi yakinlah Allah akan kasih pertolongan di waktu yang tepat. Gitu, hadirin. Tapi kita ini keburu-buru. Kita itu keburu-buru. Gitu. Jangan urus urusan Allah. Pening. Banyak orang depresi, banyak orang stres karena sok ikut campur urusan Allah. Oh, itu pening tuh hadirin. Pening. Itu bisa gila kita. Makanya banyak yang bipolar, banyak yang stres. Diceraiin suami, stres. Karena apa? Mikir, gimana masa depan gua? Masa depan lo tuh urusan Allah, ngapain dipikirin? Ngapain dipikirin? Yang lo harus pikirin urusan lo tuh. Lo udah sholat belum? Udah tobat belum? Udah istighfar apa belum? Udah sujud belum? Udah datang ke kajian apa belum? Nah, itu urusan Anda. Kok ngurus urusan Allah? Oh, capek Adil. Capek. Simpel aja deh. Kalau besok Bill Gates kasih urusan Microsoft biar kita yang megang, kira-kira gimana tuh otak kita? Oh, pecah tadi. Ya Allah, stres gue nih. Itu masih manusia tuh, kita udah bingung. Itu manusia, bingung tuh kita. Ini ada orang lucunya sok ngurus urusan Allah, ya bingung dia. Galau, pasti galau. Pasti galau. Gak bisa, diri. Berat. Bapak-bapak aja kalau sholat Jumat, waktu Jumat tinggal 5 menit lagi, terus khotibnya minta kita gantiin dia, bingung kita tuh. Ya Allah. Oh, pening tuh hadirin. Itu baru ngurus urusan khotib. Dan khotbah Jumat cuma 20 menit. Pak, saya udah 30 tahun jadi khotib, gantian. Saya pengen jadi makmum, Bapak yang jadi khotib. Oh, itu pening tuh hadirin. Bingung. Itu hafalan yang cuma modal trikul aja bisa nguak tuh di atas mimbar. Iya. Hafalan kita kan cuma kulhu, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Itu aja bisa nguak tuh. Grogi kita, bingung kita. Jadi jangan urus urusan orang. Kalau itu konsep kita, kan kita sering bilang, lo jangan urus urusan orang, urus diri lo sendiri. Nah, kok bisa ada orang tuh sibuk ngurus urusan Allah? Tugas Anda berjuang, bukan ribetin kapan datang pertolongan. Tugas kita sebagai suami mendidik istri dan anak-anak, bukan ngurusin kapan istri gua, anak gua berubah. Itu udah urusan Allah. Gitu. Tugas ibu-ibu jadi istri yang baik, ngarahin suami, bukan ngurus kapan suami gua royal ke gua, gitu loh. Pak Ustadz, aku udah capek Pak Ustadz, 5 tahun terus suamiku selalu suruh aku zuhud, uang belanja minim. Itu urusan Allah deh. Kita tuh nikmatin aja mau suami kasih.
kita ini keribetan urusan Allah. Urusan kita terbengkalai. Urusan kita nggak karu-karuan. Kan gitu. Padahal mana ada itu? Oh, lagi izin. Lagi izin beliau ya. Oh, Masya Allah. Tadinya mau nanya sama beliau, kalau Buffon udah ngurus urusan Neymar gimana jadinya tuh? Itu sama-sama di PSG kalau nggak salah, ke Monaco tuh. Jadi kalau udah kiper urus-urusan striker tuh berantakan tuh. Habis deh, nggak karu-karuan. Kiper urus urusan dia, striker urus urusan dia, ketemu tuh. Urusan kita berjuang, berdoa, minta yang terbaik. Jangan nanya-nanya urusan Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah udah kasih tuh garis. Allah nggak ditanya tentang urusannya. Kalian jangan nanya-nanya, kata Allah. Karena kalian yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. Kan kita bisa sok-sokan di dunia, coba di akhirat berani nanya gitu. Kan pada mingkem semua. Iya gitu. Kan gitu hadirin sekalian. Jadi tugas kita berjuang, sabar gitu. Berjuang, sabar. Sampai kapan nggak usah dipikirin. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Ibrahim itu mendapatkan anak pertama yang puluhan tahun beliau nanti-nantikan, itu melalui sebuah kejadian yang sangat berat dan pelik. Istrinya diculik oleh Fir'aun, Sarah. Itu kan kronologinya. Kalau Sarah nggak diculik tuh nggak ada Ismail hadir. Kan Sarah diculik, mau diperkosa, nggak berhasil. Akhirnya dihadiahkan Hajar. Hajar bersanding, lahir Ismail. Gitu. Dan coba Nabi Ibrahim ketika Sarah diculik, Nabi Ibrahim urus urusan Allah? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dalam beberapa riwayat, sholat hadirin, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nggak bisa Fir'aun sentuh istrinya Sarah. Ini kita ini terlalu ribet urus-urusan Allah, akhirnya urusan kita terbengkalai. Jangan urus urusan Allah, urus urusan kita. Ujian ini, jadi gini, ujian ini Allah kasih biar kita buktikan kita berjuang. Bukan Allah kasih ini ujian biar kita ngepoin Allah, bukan. Biar kita urus urusan Allah, bukan. Nggak ada tuh. Itu yang perlu kita camkan. Berusahalah. Nanti Allah kasih jalan. Yakin sama Allah. Ini yang perlu kita camkan hadirin. Makanya kan sekali lagi Nabi SAW ketika disiksa atau ketika diintimidasi, ditekan di kota Mekah, dan satu demi satu sahabat beliau udah hijrah ke Madinah, dan beliau bertahan dengan sebagian kecil para sahabatnya, dan hampir setiap saat ditanya kapan engkau hijrah atau kapan kita hijrah, Nabi simpel jawabannya apa? Lam umar bil hijrah, aku belum diperintahkan untuk berhijrah. Gitu. Nggak nanya kapan ya, gue juga bingung nih, kenapa Allah nggak suruh aku hijrah. Itu udah berat di sini. Enggak curcol begitu. Berjuang.
Allah kasih ujian untuk apa? Untuk kita berjuang secara all out. Itu poin. Nah makanya nih, mumpung ada ibu-ibu juga, Allah, ayatnya kan Allah uji kita agar kita apa ibu-ibu? Berjuang, bukan curhat. Kadang-kadang kita kebanyakan curhat tuh. Semua diceritain. Siap, memang ada ayatnya. Walanabluwannakum hatta, apa curhat itu bahasa Arabnya? Itu curhat ya. Sampai kalian curhat tuh nggak ada ayatnya. Kenapa kebanyakan ngomong? Cerita sana, cerita sini, tapi actionnya nonsen. Nggak ada begitu. Suruh berjuang kita. Berjuang. Dan kita sabar. Wal aqibatu littaqwa, itu ending pasti untuk orang yang bertakwa. Nggak bohong nih. Pasti untuk orang yang bertakwa. Dan itu sejarah membuktikan. Siapa orang berpikir Fir'aun terhempas dan mati di hadapan Nabi Musa? Nabi Musa yang kabur. Yang kabur siapa hadirin? Nabi Musa. Yang ngejar Fir'aun. Yang senjata lengkap Fir'aun. Yang terpojok Nabi Musa lagi. Yang mati Fir'aun. Gue bisa. Hebat ya. Ya itu Allah itu. Makanya jangan terlalu ribet urusan Allah. Nggak ada di peta udah kayak gitu deh. Kan begitu. Yang dikejar Nabi Musa. Yang nggak punya senjata komplit Nabi Musa. Yang ke pojok Nabi Musa. Yang nggak bawa tentara Nabi Musa lagi. Yang mati Fir'aun. Gitu. Tapi siapa di antara kita yang mau ngambil pelajaran? Itu poinnya. Pelajaran yang terakhir hadirin sekalian. Closing statement dalam ayat ini Allah berfirman, wa nabluwa akhbarakum, dan pasti kami akan menguji khobar kalian. Di antara makna ayat ini, di antaranya kami akan menguji ucapan-ucapan lisan kalian. Nah ini pasti diuji. Jadi gimana Pak Ustadz? Solusinya paling tidak 2. Yang pertama, jangan gampang mengklaim. Karena begitu kita mengklaim, kita akan diuji sama Allah sesuai dengan klaim kita. Benar. Allah akan uji. Allah pasti akan uji. Ini kita banyak mengklaim. Padahal bisa jadi masalah kita itu gara-gara klaim-klaim kita tersebut. Abdullah bin Mas'ud pernah bilang begini, ini menarik, tolong dicatat. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud yang bicara, sahabat Nabi SAW. Kata beliau, al-bala muwakkalun bil qaul. Banyaknya musibah yang kita hadapi seringkali berkaitan dengan ucapan-ucapan kita. Ucapan-ucapan kita. Gara-gara banyak ngeklaim salah satunya. Gara-gara banyak ngeklaim. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita ini buat kajian dan berdakwah semata-mata mencari ridho Allah Pak Ustadz. Kata Allah, bener nih nyari ridhoku. Oke, kita uji dulu dia.
Benar nggak tuh mengharapkan ridhoku? Babak belur hadirin. Jatuh. Pak, jalanin ini yang sabar ya Pak. Ya pasti Pak Ustadz. Bener, pasti kata Allah. Kita uji dia, kita kasih nih ujian yang lebih ribet lagi. Bener nggak sabar tuh? Kejadian deh. Kejadian. Bu, jalanin yang ikhlas ya Bu. Pak Ustadz, kalau aku nggak ikhlas, udah dari dulu aku jatuh. Nah, bener, ikhlas dari dulu. Kita kasih lagi tuh ujian gitu. Ini kita banyak ngeklaim nih. Mas, aku ini selama ini menjadi istri ini untuk kamu dan anak-anak loh Mas. Benar, untuk kamu suami anak-anak kita kasih lagi ujian. 5 menit setelah itu baru bilang, aku udah capek Mas, aku udah capek. Katanya buat istri dan suami dan anak-anak. 5 menit kemudian capek, gimana sih? Berarti kan bukan buat suami dan anak-anak, buat ego. Begitu hak yang nggak dikasih, capek. Siapa suruh ngeklaim? Siapa suruh ngeklaim? Semakin kita ngeklaim, semakin banyak tuh ujian. Gitu aja udah. Itu udah kaedah. Kan ini didukung surat Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Emangnya manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengklaim saya atau kami beriman, sedangkan mereka nggak diuji sama Allah? Kita uji dia. Biar apa? Baca ayat berikutnya. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Biar ketahuan mana yang jujur, mana yang bohong gitu. Jadi kalau kita suka mengklaim ikhlas, kena diuji keikhlasan. Tambah berat lagi. Emangnya kalau kita nggak melayan diuji, tapi kalau udah klaim, tambah seru ujiannya, tambah roller coaster ujiannya. Kan Anda nggak klaim, Anda yang ngundang tuh ujian. Kan gitu tuh. Seringkali kalau kita dinasihatin orang, langsung bangun benteng. Ya Alhamdulillah kita ridho Pak Ustadz terhadap takdir Allah. Bener ridho, kasih lagi. Terus tuh. Itu undangan klaim tuh, undangan klaim. Gimana, kamu nggak apa-apa? Nggak, aku kuat kok ngadepin ini. Aku kuat. Oh kuat, kasih beban lagi. Kan bilang kuat. Kasih terus. Gitu lah. Jadi semakin kita klaim, dikasih tuh sama Allah. Dikasih. Mas, kamu udah janji loh, pekan ini itu kamu main sama anak-anak. Tapi aku ada meeting, Mak. Aku kan bekerja banting tulang juga buat keluarga. Benar buat keluarga, diuji lagi sama Allah. Gitu aja udah. Pokoknya setiap klaim, kasih lagi. Allah udah bilang semua klaim tuh diuji. Diuji. Wa nabluwa akhbarakum. Kita akan uji itu yang keluar dari lisan Anda. Kita akan uji. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai makanya ini kan bahasa pergaulan apa sih? Kita bergaul nih. Kan ada istilahnya. Pak Ustadz, dia itu kemakan omongannya sendiri, kan gitu. Itu ada dalilnya tuh omongan begitu. Konsep itu tuh ada dalam Al-Qur'an.
Jadi hati-hati, jangan banyak mengklaim. Makanya para ulama tuh nggak berani banyak mengklaim. Imam Ahmad itu langsung ditembak oleh seseorang. Saya mau tanya, engkau tuh selama ini berjuang, berdakwah, mengajar, ikhlas nggak sih karena Allah? Coba ibu-ibu ditanya. Bu, to the point aja deh. Ibu-ibu datang istiqomah ke kajiannya Bu Aisyah tuh ikhlas nggak sih sama Allah? Apa jawabannya, Bu? Nah, kena udah diuji. Kan iya udah, kena udah. Siap-siap aja. Saya nggak tanggung jawab. Terus saya mau pulang. Baru dibilang udah ikhlas. Susah emang. Iya. Imam Ahmad pernah ditanya begitu. Apa kata beliau? Kata beliau, "Ammal ikhlas fahuwa aziz." Adapun keikhlasan itu perkara berat, Mas. Saya hanya berusaha semampu saya nggak tahu bisa ikhlas atau enggak. Itu yang hafal 1 juta hadis. Tadi yang bilang ikhlas hafal berapa ratus ribu hadis. Itu muridnya Imam Syafi'i. Itu gak berani mengklaim tuh. Karena tahu konsepnya. Begitu klaim, kena diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam aja. Iya, diam aja. Tapi bisa nggak tuh mulut dimingkemin? Kan susah. Ini kan mulut paling susah diatur nih setelah hati. Kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jangan gampang mengklaim, itu poinnya. Habis kita kalau banyak mengklaim. Jangan. Dan ini iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Anda mengklaim, emang Anda lupa tuh klaiman Anda didengar oleh As-Sami' yang Maha mendengar. Itu bukan nguap gitu aja. Itu didengar, ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya, hadirin. Jangan gampang mengklaim. Kena tuh. Jangan mengklaim perfeksionis, ideal. Aku siap aja hidup miskin, tapi aku khawatir suamiku nggak siap. Bener, siap. Kena lagi, nanti kita lihat aja. Allah yang bilang wa nablu akhbarakum, kita kan uji tuh lisan dia. Kan kadang-kadang gitu. Kita jadikan pasangan kita jadi bemper, padahal kita juga bingung juga kalau dikasih begitu. Itu hadirin. Gimana cara antum melewati masa-masa sakit itu, Pak? Kalau saya sih konsepnya setiap ujian saya jalani dengan sabar, Pak Ustadz. Oh bener, kita kasih lagi. Sabar nggak tuh? Gitu deh pokoknya. Itu yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud. Ini banyak masalah, itu berkaitan dengan lisan kita sendiri. Lisan kita. Itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mungkin bisa dikatakan top 5-nya sahabat dalam tafsir Al-Quran. Itu alimnya minta ampun, senior. Beliau yang bilang begitu. Kita karena nggak ngerti, ngomong banyak. Ya kemakan omongan. Gitu. Itu yang pertama, jangan mudah mengklaim. Yang kedua, jangan ngejelek-jelekin orang nih. Jangan nyinyir sama orang. Jangan mencela orang.
Jangan caci maki orang, walaupun emang dia salah. Walaupun emang dia salah. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini tidak valid dari Nabi SAW. Tapi dinyatakan oleh banyak ulama-ulama klasik. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dilakukan saudaranya, maka kemungkinan besar dia tidak akan meninggal dunia kecuali terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Itu poinnya. Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud hadirin, sampai mengatakan begini, "Lau sakhirtu min kalbin la khashitu an akuna kalba." Kalau aku menjelek-jelekan seekor anjing, aku khawatir aku jadi anjing. Apa maknanya? Tuh sifat anjing jadi dalam diriku. Hati-hati deh. Allah uji tuh omongan kita. Walaupun dia parah. Hati-hati lisan. Ini ibu-ibu juga hati-hati. Mbak tahu kan Mbak Mawar itu yang suka datang kajian, ternyata dia pelakor loh Mbak. Itu jangan sampai kita sebelum kita meninggal dunia kita jadi pelakor juga. Kan dia jatuh-jatuhin. Itu Abdullah bin Mas'ud nggak berani jelek-jelekan anjing, khawatir tuh sifat anjing ditaruh di diri beliau. Walaupun tuh orang melakukan perbuatan yang menjijikkan, udah jangan dijatuhin deh, jangan dicaci maki. Pernah dengar ucapan Abu Musa al-Asy'ari tidak? Abu Musa al-Asy'ari salah satu sahabat Nabi SAW dan ahli dakwahnya Nabi SAW. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari bilang gini, kalau kalau aku berjalan lalu aku melihat seseorang nyusuk ke seekor onta di tengah jalan, aku nggak berani nyinyirin dia, khawatir aku ngalamin hal yang sama di masa yang akan datang. Bayangin, nyusuk sama onta, mohon maaf, langsung di putingnya tuh onta, nggak berani diomongin. Itu sahabat tuh, lisannya sahabat, nggak berani. Khawatir kalau aku nyinyirin, kena nanti ke depan aku yang begitu. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini nih yang harus kita camkan. Kenapa? Poinnya kan gini, kalau kita nyinyirin orang, apalagi caci maki orang, itu kan secara tidak langsung kita merasa bersih hadirin. Kita merasa baik. Paling enggak kita merasa lebih baik daripada tuh orang. Nah, Allah uji, benar, lebih baik dari tuh orang, kita uji deh tuh. Jatuh habis itu diuji sama Allah. Itu konsepnya. Karena orang yang merasa lebih rendah nggak akan caci maki, nyinyirin dan ngejatuhin orang lain. Ya simpel aja gini. Kemarin kita ujian kimia nih. Hari ini dibagiin dengan cara klasik. Dipanggil satu-satu namanya. Nama kita awalannya W gitu loh, atau Z lah sekalian. Teman kita dipanggil yang namanya A, B, C gitu loh. Yang teman kita yang samping namanya Anto 4,5. Namanya B, Bajuri 3,5. Namanya C gitu, Cintia 2,5. Kira-kira kita ketawain nggak mereka dan kita jatuh-jatuhin nggak? Kira-kira kita jatuhin nggak?
Jawabannya nanti dulu. Kita lihat dulu nih nilai kita berapa. Kan kita masih Z nih. Pas kita terima 1,5. Kira-kira kita ketawain tuh yang 2,5, 3,5, 4,5. Diem kita, diem. Gitu. Diem. Kalau perlu berkata bijak. Gitu. Pokoknya yang dapat 3, sabarlah kepada Allah. Gitu kita bilang. Qanaah. Nggak usah khawatir. Badai pasti berlalu. Gitu. Semua orang punya kesalahan. Semua orang punya dosa. Gitu. Lo berapa? 1,5 kan gitu. Ya kan gue udah bilang tadi, semua orang punya kesalahan, semua orang punya dosa. Jadi kan gitu hadirin. Jadi orang tuh kalau merasa diri rendah, nggak bakalan dia jelek-jelekin yang rendah juga. Karena merasa gue lebih rendah daripada dia. Hanya orang yang nilainya merasa tinggi yang berani tuh caci maki. Itu yang Allah nggak senang. Makanya jangan sampai kita merasa tinggi, diuji sama Allah. Benar merasa tinggi, benar sesuai dengan klaim Anda, kita uji deh itu. Maka hadirin sekalian, jangan mudah mengklaim dan jangan nyinyir sama orang, caci maki orang, hina orang walaupun dia salah. Tapi ini kemungkaran Pak Ustadz. Ya udah, nahi mungkar harus hadirin, tegas tuh harus. Nggak ada kita maju mundur. Tapi emang harus pakai caci makian. Sampaikan aja baik-baik. Ikutin aja Nabi SAW. Lemah lembut. Betul Nabi pernah tajam kepada sebagian orang, tapi itu bukan hukum asal kata para ulama. Dan itu kasus-kasus tertentu. Dan itu karena maslahat, bukan karena emosi. Dan bukan merasa paling tinggi atau paling alim. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ula, agar Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga Pak Wisnu, Bu Aisyah, seluruh tetangga dan sanai tolan, serta seluruh jamaah yang hadir maupun yang berlarangan hadir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita di surganya kelak insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.